Duel teraneh, dua wanita telanjang dan bertarung demi harga diri. Pada akhir abad ke-15, terdapat suatu ajang duel wanita yang aneh, hanya untuk memperebutkan siapa yang berhak untuk mendekorasi bunga saja. Ajang duel ini pun akhirnya marak dilakukan oleh wanita-wanita Austria setelah peristiwa itu, hingga tersebar ke seluruh Eropa dengan cara yang tidak lazim dan dianggap cukup memalukan. Bagaimana tidak memalukan? Sejarah asal mulanya dua wanita yang melakukan duel dan bertarung demi memperebutkan siapa yang berhak untuk mendekorasi bunga dalam sebuah festival tahunan. Nantinya, untuk menentukan siapa yang berhak mendekorasi bunga tersebut, pertarungan akan dilakukan dengan bertelanjang dan saling menyerang satu sama lain. Kisah duel wanita yang memperebutkan siapa yang berhak untuk mendekorasi bunga dengan telanjang ini menjadi salah satu dari duel teraneh yang pernah dilakukan wanita pada masa dulu. Duel ini pun dilakukan karena adanya dua orang wanita yang memiliki masalah dalam hal siapa yang berhak merangkai bunga. Pertarungan bugil yang akhirnya menjadi sejarah paling memalukan dan aneh. Lebih gilanya lagi, ajang ini ditiru di negeri-negeri Eropa pada masa itu. Perselisihan antara dua putri dalam istana mewah di Wina. Terjadi perseteruan dahsyat antara dua putri yang tidak terduga. Persaingan antara mereka terjadi dalam segala hal, mulai dari belanja barang, hewan peliharaan, pakaian, hingga desain event. Perbedaan pendapat mereka menciptakan keributan yang membelah dunia kreatif bunga dan menjadikan pameran bunga tersebut sebagai ajang peperangan tanpa pakaian. Di dalam perseteruan itu tersembunyi semangat pemberontakan dan perjuangan dua perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan melawan norma yang ada. Kisah perseteruan ini menjadi inspirasi tentang kekuatan dua perempuan yang tidak kenal menyerah, mengubah takdir, dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Dalam perseteruan yang terjadi antara dua putri di Istana Wina, mereka yang selalu bersaing dalam segala hal, termasuk dalam sebuah event terbesar di negeri tersebut. Putri Pauline Metternich dengan selera artistik klasiknya bertentangan dengan Putri Kontes Anastasia dan semangat dalam dirinya. Perbedaan pendapat mereka menciptakan atmosfer tegang di antara bunga-bunga yang seharusnya menjadi pemandangan menakjubkan. Mereka mengubah dekorasi bunga yang indah menjadi ajang peperangan harga diri. Di balik perseteruan itu tersembunyi semangat dari dua orang perempuan ini yang akhirnya berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan mengubah takdir mereka dengan kata harga diri. Kisah perseteruan ini pun menjadi pembelajaran tentang kekuatan perempuan dan ketegasan karakter dan semangat mereka yang tidak kenal menyerah, yang bisa mengubah dunia, dan pada akhirnya mereka meninggalkan jejak dalam sejarah. Duel wanita untuk mendekorasi bunga dalam latar abad ke-15 yang penuh intrik dan keanggunan. Dua wanita berjiwa petarung siap untuk mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan hak siapa yang berhak mendesain dekorasi bunga di festival negeri tahun ini. Duel wanita ini mencuri perhatian di Austria dan menyebar ke seluruh Eropa dengan cepat. Pertempuran epik antara mereka menarik ribuan mata penonton yang terhanyut dalam ketegangan dan keindahan pertarungan. Persiapan yang intens dilakukan termasuk melibatkan pelatih pedang terbaik. Dalam waktu 1 minggu, kedua wanita ini mengasah kemampuan bertarung mereka dan mempelajari teknik pertempuran yang rumit untuk mencari kelemahan lawan. Dalam duel ini, perseteruan mereka bukan hanya tentang hak mendesain dekorasi bunga saja, tetapi juga tentang gengsi dan harga diri
sebagai putri. Masing-masing wanita cantik ini mempersiapkan diri mereka dengan intensitas tinggi, dan bagaimana mereka menghindari serangan lawan sambil mencari celah untuk menyerang balik. 1 minggu persiapan ini benar-benar mengasah kepiawaian mereka dalam pertarungan yang memikat. Aturan duel wanita. Dalam duel wanita yang penuh intrik dan keberanian itu, Dr. Baroness Lubinska ditunjuk sebagai wasit karena dia sangat memahami pentingnya persiapan yang cermat dalam setiap pertarungan. Dia menyoroti pentingnya memilih pakaian yang tidak menghalangi gerakan peserta. Dalam aturan duel ini, di mana setiap gerakan dan keterampilan bertarung menjadi penentu kemenangan, pakaian yang tidak sesuai dapat merugikan peserta. Oleh karena itu, peserta harus memperhatikan pilihan pakaian mereka, termasuk pakaian dalam yang sering terlupakan dan menghambat pergerakan mereka ketika mereka membutuhkan pergerakan yang cepat dalam sebuah pertarungan. Dalam pertarungan ini, para putri memutuskan untuk bertarung tanpa pakaian, memperlihatkan penampilan fisik mereka tanpa sehelai benang pun. Tantangan ini memperumit persiapan mereka karena selain mempersiapkan fisik dan mental, mereka juga harus menghadapi penilaian publik terhadap tubuh mereka. Namun, ini membuat pertarungan mereka semakin menarik karena mereka tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga berjuang melawan penilaian publik. Apalagi keduanya adalah tuan putri, tentu saja penilaian negatif akan mereka dapatkan. Dalam persiapan ini, Dr. Baroness Lubinska memberikan saran penting tentang pertarungan tanpa pakaian untuk membantu para peserta dan memastikan kebebasan gerakan mereka yang tanpa hambatan. Menggemparkan seluruh negeri, persiapan dan perseteruan antara Putri Pauline dan Putri Anastasia mencapai puncaknya ketika mereka memutuskan untuk bertelanjang dada dalam pertarungan. Keputusan ini mengejutkan seluruh negeri dan menunjukkan sejauh mana kedua putri ini bersedia melangkah untuk meraih hak siapa yang berhak mendesain dekorasi bunga di festival negeri tahun ini. Para bangsawan, petani, dan penduduk dari berbagai penjuru negeri datang ke kota untuk menyaksikan pertarungan yang luar biasa ini. Pertarungan tanpa pakaian ini pun menjadi sorotan utama, dan masyarakat berbondong-bondong meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk melihat momen yang tidak akan terlupakan ini. Pada saat yang sama, persiapan dua putri pun berjalan baik, walau mereka sedikit sibuk. Tetapi minat masyarakat justru terfokus pada pertarungan mereka yang menampilkan payudara telanjang. Masyarakat Austria dari berbagai lapisan sosial datang ke kota, ke istana, membiarkan kegiatan mereka dan bercampur dengan penonton lainnya yang juga datang dari berbagai penjuru negeri. Semua orang ingin menyaksikan momen epik ini dan melihat dua putri berjuang tanpa pakaian, memperlihatkan semangat mereka untuk meraih kemenangan dalam pertempuran yang tidak terlupakan ini. Persiapan dan lokasi pertandingan. Para wanita yang terlibat dalam duel memperebutkan hak siapa yang berhak mendesain dekorasi bunga di festival negeri telah melakukan persiapan yang sangat serius dan matang. Mereka tidak hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga merencanakan strategi dan melatih keterampilan bertempur dengan tekun. Setiap gerakan dan taktik mereka dipertimbangkan secara seksama. Tidak ada yang dibiarkan kebetulan atau kegagalan. Selain itu, kehadiran saksi-saksi dalam pertandingan mencerminkan fair play dan keselamatan para peserta haruslah diutamakan, sehingga pertarungan yang akan berlangsung akan terjadi secara adil dan
setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan. Semua ini menunjukkan tingkat seriusnya pertarungan duel dua putri tanpa pakaian. Setelah persiapan, lokasi pertandingan juga memiliki peran yang signifikan dan memberikan pengalaman yang menarik. Tempat pertempuran dipilih dengan cermat untuk menciptakan suasana yang tepat dan memungkinkan para wanita menampilkan kemampuan mereka dengan maksimal. Faktor seperti tata letak arena, pencahayaan, dan desain panggung dipertimbangkan secara teliti untuk memastikan pertarungan berlangsung dalam suasana yang penuh gairah. Keberadaan seorang dokter wanita sebagai wasit juga memberikan keamanan dan perhatian terhadap keselamatan para peserta, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi selama pertarungan. Semua ini menunjukkan bahwa duel wanita ini bukan sekedar hanya hiburan, gengsi, dan harga diri saja, tetapi sebuah pertarungan yang diatur dengan cermat, mempertimbangkan segala aspek dan dapat mempengaruhi hasil yang menegangkan dan seru. Bukan hanya sebuah pertarungan asal dengan berlandaskan emosi semata. Pertarungan sengit, pertarungan epik antara Putri Pauline dan Putri Anastasia dalam duel wanita untuk memperebutkan hak mendesain dekorasi bunga di festival negeri telah tiba. Mereka memasuki arena dengan penuh keindahan yang memukau penonton dan bersiap dengan pedang terhunus. Sorak-sorai penonton memenuhi udara saat pertarungan dimulai, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Kedua putri ini pun menunjukkan keterampilan bertempur yang mengesankan dengan penuh keberanian dan tekad yang kuat. Ketegangan meningkat saat luka-luka serius terjadi, menghadirkan gambaran yang nyata tentang resiko yang mereka hadapi. Pertarungan ini memikat mata penonton dengan intensitas emosi dan momen kejutan yang terus mengguncang sepanjang pertarungan. Setiap gerakan pedang antara Putri Pauline dan Putri Anastasia bukan hanya tentang hak mendesain dekorasi bunga lagi, tetapi juga tentang harga diri dan kehormatan. Kedua wanita ini saling serang dengan keterampilan dan keberanian yang luar biasa. Mereka menciptakan momen krusial yang penuh ketegangan. Sorakan dan teriakan penonton mengiringi setiap gerakan mereka, menjadikan pertarungan ini hidup dan memukau. Kehadiran saksi-saksi terpesona dan terkejut menyaksikan duel ini menambah dimensi yang tidak terduga. Momen tidak terlupakan di tengah pertarungan yang dipenuhi dengan ketegangan dan nuansa sensual, memperkuat daya tarik dan kecintaan penonton terhadap pertandingan ini. Pertarungan sengit adalah perwujudan nyata dari keberanian, resiko, kejutan dalam sebuah pertarungan yang memikat mata banyak orang. Walau semua mata penonton lebih fokus menyaksikan bagaimana dua dada tanpa penutup, sehingga dua payudara itu bergerak setiap kali mereka melakukan serangan dan menghindar. Emosi dan reaksi para saksi dalam pertarungan sengit antara Putri Pauline dan Putri Anastasia, ternyata tidak semua penonton senang dan terhibur. Para saksi, khususnya wanita-wanita yang menonton, merasakan beragam emosi dan bereaksi secara berbeda terhadap pertarungan ini. Mereka merasakan sedih dan terkejut ketika melihat kekerasan yang terjadi. Walau begitu, mereka tetap menghargai keberanian yang ditunjukkan oleh kedua wanita tersebut. Reaksi saksi-saksi ini mencerminkan betapa pentingnya pertarungan ini bagi mereka. Mereka tidak hanya menyaksikan pertarungan secara fisik, tetapi juga terlibat secara emosional. Ketegangan dan resiko yang terjadi
dalam pertarungan ini membawa mereka dalam gelombang emosi yang kuat. Momen dramatis dalam pertarungan ini membangkitkan perasaan yang memukau hati para penonton, membuat pertarungan ini menjadi pengalaman yang mendalam dan memikat bagi mereka. Penyelesaian pertarungan. Penyelesaian pertarungan antara Putri Pauline dan Putri Anastasia diambil alih oleh tindakan mendadak dari Dr. Baroness. Dalam keadaan melihat banyaknya darah yang tercurah, dokter tersebut dengan tegas memutuskan untuk menghentikan pertarungan dan mengobati kedua wanita tersebut. Tindakan ini tidak hanya sebagai intervensi medis, tetapi juga sebagai penengah dan sebagai wasit penyelamat dalam situasi yang memanas tersebut. Keputusan Dr. Baroness untuk menghentikan pertarungan ini menunjukkan otoritas dan kebijaksanaan yang tinggi. Dia mampu melihat melampaui kegairahan pertempuran dan mengambil langkah yang berani untuk melindungi keselamatan kedua wanita tersebut. Penyelesaian yang tidak terduga ini mengundang perenungan dan memunculkan pertanyaan tentang etika dan konsekuensi dari pertarungan semacam itu. Keputusan dokter ini juga menyoroti fakta bahwa pertarungan semacam itu telah kehilangan nilai dan martabat sebagai seorang putri kerajaan. Penutupan dramatis ini memberikan catatan penting tentang evolusi pandangan masyarakat terhadap duel wanita dan implikasinya yang mendalam. Sejarah duel wanita di Eropa. Duel wanita di Eropa dalam sejarah memberikan gambaran menarik tentang bagaimana perempuan pada masa itu memperjuangkan reputasi dan kehormatan mereka melalui pertarungan fisik. Meskipun praktek ini kontroversial, duel wanita dianggap sebagai cara yang sah untuk mengembalikan reputasi yang tercemar atau melawan tuduhan yang tidak benar. Pertarungan ini melibatkan aturan dan protokol yang ketat serta persiapan mental dan medis yang matang. Sejarah duel wanita di Eropa juga memberikan wawasan tentang tuntutan kehormatan yang dihadapi oleh perempuan pada masa itu. Dalam masyarakat yang didominasi oleh gengsi dan harga diri, duel wanita mencerminkan perjuangan perempuan dalam mempertahankan martabat mereka. Meskipun praktek ini mungkin kontroversial bagi kita saat ini, mempelajari kisah lalu membantu kita memahami peran dan pengalaman perempuan dalam budaya yang berbeda pada masa lampau. Terukir menjadi sejarah yang unik. Pertarungan duel dua putri yang melibatkan pertarungan dengan mempertontonkan payudara menjadi bagian yang unik dan menarik dalam sejarah wanita pada masa lampau. Dalam dunia yang dipenuhi dengan perjuangan kehormatan, duel wanita menjadi wujud keberanian dan ketekunan perempuan dalam mempertahankan reputasi dan martabat mereka. Meskipun kontroversial, pertempuran tersebut mencerminkan ketabahan yang tidak tergoyahkan dari perempuan pada waktu itu dan menciptakan gelombang kejutan dan kekaguman di seluruh Eropa. Kisah duel wanita ini menjadi pengingat akan perubahan sosial dan perkembangan budaya yang telah terjadi sejak masa lampau. Pertempuran itu memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan perjuangan perempuan pada masa lalu, serta mengajarkan pentingnya peran wanita dalam sejarah. Meskipun metode penyelesaian masalah telah berubah seiring waktu, kisah ini tetap menjadi bagian yang menarik dan memikat dari warisan budaya Eropa. Kita memahami perjuangan perempuan di masa lalu memberikan inspirasi bagi kita saat ini untuk terus berjuang menuju kesetaraan dan keadilan yang lebih besar pada masa depan. Emansipasi wanita. Pertempuran bukan hanya milik lelaki saja. Pedang juga bisa menjadi pertempuran wanita.